Salam profit, selamat datang di channel YouTube Sadar Saham, channel yang membahas tentang investasi saham, analisa saham, dan keuangan. Apakah saham BBRI bisa turun ke 3 ribuan? Di kesempatan kali ini kita kembali membahas saham BBRI. Melihat dalam satu bulan terakhir ini, harga BBRI terus turun sampai ke harga 4.170. Kembali muncul pertanyaan, apakah penurunan ini ada potensi berlanjut sampai ke level 3 ribuan? Mari kita langsung bahas. Berdasarkan dari data Stockbit, bisa dilihat dari laporan kuartal 3 2024, total asetnya sebesar 1.961,916 triliun, turun hampir 1% dari kuartal 2 2024 sebesar 1.977,371 triliun, dan turun 1,3% dibandingkan dengan kuartal 2 2024 sebesar 1.989,74 triliun. Untuk kas dan setara kasnya, dari kuartal 3 2024 yang sebesar 22,763 triliun, hampir stagnan dibandingkan kuartal 2 2024 yang sebesar 22,866 triliun, dan mengalami penurunan 8,6% dibandingkan kuartal 1 2024 yang sebesar 24,924 triliun. Sedangkan untuk pinjaman yang diberikan mengalami kenaikan sebesar 1,5% dari kuartal 3 2024 sebesar 1.202,935 triliun dengan kuartal 2 2022 sebesar 1.183,966 triliun, dan naik 4% bila dibandingkan dengan kuartal 1 2024 sebesar 1.154,838 triliun. Beralih ke liabilitas Bank BRI, bisa dilihat dari data, untuk liabilitas BBRI mengalami penurunan 2% di kuartal 3 2024 yang sebesar 1.632,443 triliun dengan kuartal 2 2024 yang sebesar 1.665,641 triliun, dan turun 3,5% bila dibandingkan dengan kuartal 1 2024 sebesar 1.660,175 triliun. Sedangkan untuk simpanan nasabah yang hampir mencapai 82% dari total liabilitas mengalami penurunan sebesar 2% dari 1.362,419 triliun di kuartal 3 2024 dibandingkan dengan kuartal 2 2024 sebesar 1.389,662 triliun, dan turun hampir 4% bila dibandingkan dengan kuartal 1 2024 yang sebesar 1.416,213 triliun. Bagaimanakah untuk ekuitas BBRI? Dilihat dari laporan keuangan kuartal 3 2024, untuk saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya naik 4,5% dari 210.688 miliar 737 juta di kuartal 4 2023 menjadi 220.317 miliar 639 juta di kuartal 3 2024. Sedangkan untuk total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada entitas induk naik hampir 4% dari 311.363 miliar 556 juta di kuartal 4 2023 menjadi 323.379 miliar 412 juta di kuartal 3 2023. Untuk non-performing loan (NPL) atau kredit bermasalah PT Bank Rakyat Indonesia BRI per September 2024 adalah 2,90%. Angka ini lebih baik dari per Desember 2023 yang sebesar 2,95%. BRI menerapkan beberapa strategi untuk menurunkan NPL, di antaranya 1. Memperketat kriteria penerimaan risiko dan proses underwriting. 2. Memantau kualitas kredit secara proaktif. 3. Mengadopsi early warning system untuk mendeteksi potensi masalah kredit. 4. Memperkuat tim recovery untuk mengelola kredit bermasalah. 5. Mempersiapkan pencadangan yang memadai. Selain NPL, BRI juga berhasil menurunkan rasio loan at risk (LAR) dari 13,80% pada akhir triwulan 3 2023 menjadi 11,66% pada akhir triwulan 3 2024. Bank Indonesia menetapkan bahwa rasio NPL bank yang sehat harus berada di bawah 5%. Untuk pendapatan bunga dan syariah naik hampir 13% dari 131.893 miliar 100 juta di kuartal 4 2023 menjadi 148.791 miliar 961 juta di kuartal 3 2023. Sedangkan untuk beban bunga dan syariahnya naik hanya 4,5% saja dari 101.196 miliar 690 juta di kuartal 4 2023 menjadi 105.756 miliar 186 juta di kuartal 3 2024.
Untuk laba operasionalnya naik 3% dari 56 triliun 201 miliar 199 juta di kuartal 4 2023 menjadi 58 triliun 45 miliar 358 juta di kuartal 3 2024. Sekarang kita beralih ke laba bersih Bank BRI, di mana labanya hanya naik 2,5% saja dari 44 triliun 213 miliar 569 juta di kuartal 4 2023 menjadi 45 triliun 362 miliar 375 juta di kuartal 3 2024. Dari pergerakan harga secara year to date, bisa dilihat pada grafik harga saham BBRI telah mengalami penurunan sebesar 24%. Tepatnya dari harga 5.675 di awal Januari 2024 menjadi 4.310 berdasarkan video ini dibuat. Dan jika dilihat lagi pada harga tertinggi pada 13 Maret 2024 sebesar 6.400, saham BBRI telah mengalami penurunan sebesar 32%. Berdasarkan pergerakan PBV rata-rata 5 tahun, bisa dilihat rata-rata PBV-nya adalah 2,51. Di mana PBV BBRI berdasarkan harga saat ini sebesar 2,02. Dan bisa juga dilihat dalam histori 5 tahun terakhir, saham BBRI pernah menyentuh level PBV 3,15, 2,83, 2,19, 1,87, dan PBV 1,34 pada 15 Mei 2020. Melihat pergerakan PBV saham BBRI selama 5 tahun terakhir, maka bisa dibuatkan 6 simulasi pergerakan harga saham BBRI ke depannya dengan mengalihkannya dengan BVPS Book Value per Share BBRI yang sebesar 2.133,69. Ini adalah simulasi pergerakan harga saham BBRI. 1. Dengan PBV 3,15, harga BBRI adalah 6.721. 2. Dengan PBV 2,83, harga BBRI adalah 6.038. 3. Dengan PBV 2,19, harga BBRI adalah 4.672. 4. Dengan PBV 2,51, harga BBRI adalah 5.355. 5. Dengan PBV 1,87, harga BBRI adalah 3.990. 6. Dengan PBV 1,34, harga BBRI adalah 2.859. Melihat data yang dibuat, maka dengan sesuai judul dari video ini dibuat, apakah saham BBRI bisa turun ke 3.000-an? Maka jawabannya bisa ya, bisa juga tidak. Tapi pada PBV 1,34 di mana harga saham BBRI mencapai harga 2.859 4 tahun lalu, itu terjadi karena pada saat itu terjadi krisis pandemi COVID, di mana hampir semua saham di Bursa Efek Indonesia bahkan di seluruh dunia mengalami kejatuhan. Apakah kondisi sekarang sama dengan 4 tahun lalu? Saya rasa tidak. Tapi yang pasti kita sebagai investor tidak pernah bisa memastikan pergerakan sebuah saham. Apakah harga itu bisa naik atau turun ke harga tertentu? Yang bisa kita lakukan adalah menganalisa dan memperkirakannya dan memastikan juga di saat kita membeli sebuah saham kita memiliki margin of safety yang ideal. Dengan melihat IPS BBRI 2024 yang disetahunkan sebesar 396,46 dan dengan melihat juga dividen payment ratio terakhir yang diberikan sebesar 78,63%, maka perkiraan dividen yang akan diberikan pada tahun 2025 adalah sebesar 311 per lembar saham. Dengan harga saat ini di 4.310-an dan dengan perkiraan dividen yang dibayarkan sebesar 311 per lembar saham, maka bila para sahabat investor membeli saham BBRI pada saat ini, maka dividen yield yang bisa para sahabat investor dapatkan adalah sebesar 7,2%, di mana persentase yield yang sudah lumayan tinggi. Dari penjelasan yang sudah saya sampaikan, maka bisa dibuat beberapa kesimpulan sederhana, yaitu 1. Laba BBRI masih bisa tumbuh di tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 walaupun masih di bawah 10%. 2. Perusahaan bisa menurunkan NPL sepanjang kuartal 3 2024 ini bila dibandingkan dengan tahun lalu. 3. Dengan harga saat ini, maka potensi dividen yield yang bisa diperoleh adalah 7%. Demikian pembahasan emiten kali ini. Semoga informasi yang saya berikan ini bisa menjadi informasi tambahan dan bermanfaat bagi para sahabat investor. Dan kembali saya ingatkan, di sini tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual sebuah saham dan semua keputusan investasi adalah tanggung jawab Anda sendiri.